Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Fitri Apriyanti Fauzia dengan NIM 052093392, Program Studi Sistem Informasi. Kali ini saya akan memaparkan dan menjelaskan tugas ketiga dari mata kuliah Administrasi Server. Baik, kita langsung saja untuk melihat dan menjalankan praktikum kali ini. Baik, untuk langkah yang pertama yang akan kita lakukan adalah kita menuju dulu ke e-learning untuk melihat tugas yang diberikan oleh tutor. Nah, di sini ada petunjuk instalasi web server, ada dua lampiran, ada petunjuk install dan ada template laporan. Nah, kita download petunjuk install web dan kebetulan sudah saya download. Saya juga sudah buat laporan untuk tugas 3 tutorial online sesi ke-7 ini, mata kuliah administrasi server. Nah, di sini tugas berpraktiknya adalah install dan konfigurasi web server Nginx dengan PHP FPM. Ya, di sini eh, mahasiswa tujuannya dapat memahami konsep dasar web server dan cara kerjanya. Kemudian mahasiswa mampu menginstal dan mengkonfigurasikan Nginx sebagai web server. Kemudian mahasiswa mampu menginstal dan mengkonfigurasikan app PHP FPM untuk memproses script PHP. Dan yang terakhir, mahasiswa dapat melakukan pengecekan dasar terhadap instalasi dari web server itu sendiri. Baik, langsung saja untuk praktiknya. Di sini kan untuk bahan dan alat serta yang lainnya sudah disampaikan, juga ada langkah-langkahnya. Dan di sini saya menggunakan instalasi di Ubuntu. Jadi untuk langkah jelasnya, kita akan buka terlebih dahulu virtual mesin yang ada di perangkat. Lalu kita start pada sistem operasi Ubuntu yang sebelumnya sudah diinstal. Kita tunggu sampai ini kecil ya, proses dari Ubuntunya masuk ke halaman utama. Ini menggunakan Ubuntu server ya. Jadi yang akan kita lakukan yang pertama itu adalah login terlebih dahulu. Ya, sebentar kita tunggu. Baik, kita akan login terlebih dahulu menggunakan username yang sebelumnya dimasukkan. Nah, di sini kita sudah masuk. Lalu kita masuk ke pengguna root ya, dengan sudo i. Nah, kita sudah masuk. Kan kembali untuk passwordnya. Nah, kita sudah masuk ke root ya. Lalu langkah berikutnya, kita akan update terlebih dahulu sistemnya dengan perintah sudo apt update. Tapi sebelumnya karena agak lama ya, jadi sudah diupdate. Paling kita lihat saja. Nah, ini untuk proses updatingnya kita tunggu sampai 100% dan done. Di sini sudah ada juga informasi ya, 61 package untuk updatingnya. Nah, setelah diupdate untuk sistemnya, langkah berikutnya kita akan install terlebih dahulu dari si Nginx-nya dengan perintah sudo apt kemudian install kemudian Nginx. Sama, kita tunggu. Nah, di sini sudah
diinstal ya sebelumnya, jadi statusnya done. Nah, setelah diinstal, langkah berikutnya adalah kita akan memulai dan mengaktifkan si Nginx-nya. Nah, tapi sebelum mengaktifkan itu kita juga harus menginstal si sudo PHP-nya ya. Nah, langkah yang berikutnya adalah kita aktifkan untuk Nginx-nya dengan perintah sudo systemctl spasi start kemudian Nginx. Nah, jika sudah, langkah berikutnya ini udah start kan, kemudian kita aktifkan atau enable. Jadi ganti startnya menjadi enable. Untuk perintah berikutnya yaitu mengaktifkan Nginx. Nah, ini sudah dieksekusi untuk Nginx-nya sudah aktif. Langkah berikutnya kita install untuk PHP-nya. Ya, install sama perintahnya sudo apt install yang akan kita install php strip fpm ya. Oke. Nah, langkah berikutnya kita akan enter. Nah, di sini juga sama karena sudah diinstal sebelumnya, jadi done gitu ya. Nah, ketika sudah diinstal, langkah yang berikutnya kita akan konfigurasi Nginx untuk menggunakan PHP FPM yang sudah diberikan juga petunjuknya dari panduan ya. Nah, untuk mengakses text editornya kita ketikkan sudo nano lalu locationnya etc kemudian Nginx kemudian site strip available. Kita gunakan yang default ya. Oke. Jika sudah, kita enter. Nah, ini kita sudah masuk ke nanonya ya, ke editornya. Lalu di sini kita ketikkan sesuai dengan panduan juga. Sebelumnya saya sudah buat. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Ada server ya, untuk servernya. Yang pertama listen 80. Nah, kemudian server name-nya tulis aja server name, kemudian nah ini masukkan konfigurasi IP address-nya. Oke. Ini 192.168.1.8.1.134. Lalu kita masuk ke sini root sebagai folder utama ya, default juga. Nah, ini untuk filenya kita masukkan index HTML, dan yang berikutnya untuk location-nya kita sesuaikan dengan petunjuk. Nah, kalau sudah kita ctrlx untuk menyimpan. Nah, lalu kita akan kembali ke bagian root. Kita clear terlebih dahulu. Nah, langkah berikutnya tadi sebagai pengecekan kita lihat dulu ya untuk IP config-nya apakah benar IP address-nya adalah seperti tadi. Nah, benar ya. Di sini ada inet 192.168.18.134. Ini fungsinya agar terkoneksi ke browsernya ya dengan localhost-nya, inetnya atau IP address-nya adalah 192.168.18.134. Nah, untuk berikutnya kita akan membuat file ya. Kita lihat lebih lagi untuk langkah berikutnya setelah kita konfigurasi PHP. Oh iya, di restart dulu. Kemudian nanti kita akan membuat file ya dan mengeceknya. Baik, kita masukkan tadi ya. Untuk restart terlebih dahulu sudo system
Oke, sudah di restart. Nah, langkah yang berikutnya kita akan membuat file PHP ya. Oke. Di direktori root web servernya. Oke, kita coba ya membuat filenya dengan mengetikkan echo dalam kutip 2 ya, seperti panduan PHP. Biar enak, kita buat 2 jendela saja. Oke. Sorry. Bergeser ya. Sorry. Kita masuk lagi saja. Barusan tergeser. Nah ya. Kita kembali lagi berarti ke Oke. Kita clear lagi. Nah, oke, kita pastikan dulu apakah ini sudah restart ya. Dengan tadi kita sampai restart dulu, restart Nginx. Nah, jika sudah, kita buat file PHP-nya dengan mengetikkan sudo, kemudian echo, kemudian spasi, tanda tanya PHP, kemudian nama filenya PHP info. Oke. Kemudian nanti akan dimunculkan infonya ya. Kemudian ini titik koma ya, kita sesuaikan dengan contoh. Lalu spasi, lalu tutup kurung dan tutup kurung siku ya, dan kutip 2. Nah, kita arahkan ke tadi ya, defaultnya itu locationnya var, kemudian html, kemudian namanya untuk localhostnya info php ya. Ini untuk Ubuntu, kita lihat. Nah, sorry. Nah, sudah sama ya, sudo di var. Oh, ada yang tertinggal. Biasanya kalau nanti tertinggal juga akan menyulitkan mengaksesnya. Nah, pastikan perintahnya itu sesuai. Sudo var www.html.info.php. Nah, jika sudah, kita enter. Nah, di sini akan muncul file yang sebelumnya kita buat. Harusnya di sini kita sudah dapat mengakses file PHP-nya di browser. Nah, ya. Tapi kita cek jaringan dulu ya, apakah terhubung untuk web server ini dengan ping, kemudian kita ketikkan google.com. Sudah di reply, berarti harusnya sudah bisa ya. Nah, setelah ini kita coba buka langsung di browser dengan perintah. Coba kita lihat di sini, perintah untuk mengeceknya, akses IP-nya, kemudian info.php. Oke, kita tadi ingat ya, untuk IP-nya itu adalah 192, kemudian 168, kemudian 18134, kemudian info.php. Kita enter saja. Nah, jika sudah muncul seperti ini, artinya
kita sudah berhasil untuk melihat halaman informasi dari PHP ya. Nah, di sini sudah berhasil. Jadi, untuk praktek kali ini sudah lengkap ya untuk informasi PHP-nya. Baiklah, untuk praktikum kali ini saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan karena di sini pun sedang belajar ya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.